Baik, kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Baik jamaah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan kembali bersama-sama melanjutkan kajian rutin kita. Dan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan satu judul kajian kita, yakni meraih derajat takwa di bulan mulia, yaitu di bulan Ramadan, yang insya Allah dalam waktu dekat Ramadan di tahun 1447 insya Allah akan segera kita temui. Baik, berbicara tentang takwa, jamaah yang berbahagia, takwa ini memiliki kedudukan yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat, ternyata takwa itu menjadi wasiat Allah untuk hamba-hambanya, dan bahkan bukan umat akhir zaman, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang diwasiatkan takwa. Akan tetapi dari umat-umat terdahulu ini Allah telah mewasiatkan takwa. Ya, pun demikian Rasulullah mewasiatkan takwa kepada umatnya. Para sahabat beliau dan orang-orang soleh, salafus soleh terdahulu pun demikian, saling berwasiat takwa di antara mereka. Ya, kemudian takwa menjadi bekal yang terbaik, sebaik-baik bekal untuk meniti kehidupan dunia sampai di akhirat nanti. Dan takwa ini pun menjadi standar kemuliaan yang hakiki. Jadi semulia-mulia orang, yang paling mulia dan benar-benar mulia itu adalah orang yang bertakwa, bukan selain mereka. Dan balasannya juga adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jamaah yang berbahagia, beberapa nas Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya, takwa adalah wasiat Allah untuk umat yang terdahulu sampai umat akhir zaman, sampai berakhir kehidupan ini. Surat An-Nisa 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa laqad, dan sungguh, wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum, kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, atau kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian, yakni sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Perintahnya apa? Wasiatnya apa? Anittaqullah, hendaklah atau bertakwalah kepada Allah. Ya. Jadi takwa ini adalah wasiat Allah untuk orang-orang sebelum kita dan juga untuk umat akhir zaman ini. Ya, sampai akhir kehidupan nanti. Kemudian yang kedua, diantaranya adalah perintah takwa, wasiat takwa untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di banyak Al-Quran disebutkan, yang sering kita dengar dalam wasiat takwa dari para khutbah, yang para khotib di dalam mimbar-mimbar Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Pun demikian Rasulullah SAW dalam hadisnya, beliau bersabda, usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah.
Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan juga taat. Ya. Takwa adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Surat Al-Baqarah 197. Kemudian takwa adalah barometer kemuliaan yang hakiki, standar kemuliaan yang hakiki. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian adalah orang-orang sesungguhnya orang-orang yang paling mulia, mohon maaf. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, ya. Kemudian balasannya surga. Balasannya surga. Surat An-Nahl ayat 31, Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'una kadzalika yajzillahul muttaqin. Yaitu surga Aden, surga yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah, kadzalika yajzillahul muttaqin. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Surga untuk orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, ya, dan di dekat mata air yang mengalir. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pun demikian di kehidupan dunia untuk orang-orang yang bertakwa, ini mereka diberikan jalan keluar, ya, dan juga kemudahan dalam menghadapi segala problematika kehidupannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Surat At-Thalaq ayat kedua dan ayat yang ketiga. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, bagi orang-orang yang bertakwa Allah cukupi kebutuhannya. Di ayat yang ketiga Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kemudahan baginya. Ya, ini sekilas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, mendudukan takwa. Orang-orang yang bertakwa memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, bahkan ini seolah-olah menjadi kunci sukses dunia dan akhirat adalah dengan takwa. Di dunia orang yang bertakwa segala keperluannya dicukupi, segala kesulitannya akan diberikan jalan keluar, dan di akhirat Allah akan memberikan balasan surga. Ya, makanya Allah mewasiatkan takwa dari zaman dahulu, dari umat-umat sebelum kita dan sampai umat akhir zaman ini. Baik, jamaah yang berbahagia, kemudian setelah kita melihat bagaimana kedudukan takwa yang luar biasa, ya, alangkah baiknya kita menyelami apa yang dimaksud dengan takwa. Ya, takwa. Seperti yang sering kita dengar dari definisi takwa oleh para ulama, ada satu dialog, ya, kalau bahasa kita obrolan antara dua sahabat yang mulia, yaitu antara Umar ibn Khattab dan Ubay bin Ka'ab mengenai takwa ini. Ya, qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu li Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya Abul Mundir, wahai Abul Mundir, mat taqwa, apa itu takwa?
Qala Ubay, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ama salakta tariqan dza syauq. Ya, apakah engkau pernah berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri? Ya, jalan yang penuh dengan duri. Qala bala, Umar mengatakan tentu. Ya. Qala, Ubay kemudian berkata, famada fa'alta? Apa yang Anda lakukan? Ya. Apa yang engkau lakukan ketika berjalan di jalan yang penuh duri? Qala syammartu wajtahadtu. Dia mengatakan, aku akan berusaha keras dan sungguh-sungguh untuk atau supaya tidak terkena duri. Dia akan menghindari duri-duri itu. Ya. Qala Ubay, kemudian Ubay mengatakan, fadzalika taqwa. Itulah takwa. Ya. Jadi dari dialog ini kita bisa menyimpulkan bahwa itulah takwa, seolah-olah kalau di jalan ada duri-duri yang menghalangi kita atau menghambat jalan kita, kita berusaha untuk tidak terkena duri itu. Ya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terjatuh pada kemaksiatan yang akan menjerumuskan kita kepada dosa, ya, ataupun kepada neraka. Kita berusaha untuk itu. Ya, takwa. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan takwa adalah al-khauf minal jalil wa amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa adalah engkau takut kepada yang maha mulia. Ya, al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Kemudian wa amalu bit tanzil, beramal dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, sebab As-Sunnah pun termasuk yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qana'atu bil qalil, kemudian qanaah, merasa ridho, puas dengan yang sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan bersiap-siap untuk hari kemudian, hari akhir. Ya, ini takwa. Ini jelas. Ya, seolah-olah ini sudah mencakup semuanya. Takut kepada Allah, kemudian beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini juga bagian yang terpenting dalam meniti Siratal Mustaqim, jalan hidayah ini. Kemudian qanaah dengan yang sedikit, dengan qanaah, dengan ridho, puas dengan apa yang Allah berikan, meskipun dirasa sedikit, maka ini jelas akan timbul takwa dan bisa menjaga kita dari hal-hal yang Allah haramkan. Kalau sudah qanaah, nggak mungkin ngambil yang bukan haknya. Kalau sudah qanaah, nggak mungkin menerjang yang haram. Ya, dia akan menghindari riba dan seterusnya. Qanaah. Kemudian bersiap-siap untuk hari akhirat. Jelas, namanya orang bersiap-siap untuk menghadapi hari akhirat, ya, menghadapi pengadilan Allah, maka dia pasti di jalan hidupnya, ya, di kehidupannya akan, ya, melakukan hal-hal yang terbaik dan tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan takwa itu imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Takwa itu ringkasnya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, ini pun demikian takwa. Ya. Ada satu kalimat yang sangat bagus dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan tentang orang yang bertakwa, mazalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafatal haram. Orang-orang yang bertakwa itu dia senantiasa menjaga diri hingga mereka meninggalkan banyak perkara halal karena khawatir jatuh pada yang haram. Ya, khawatir jatuh pada yang haram. Dia orang bertakwa, ya. Makanya termasuk yang syubhat dalam hadis itu diperintahkan untuk kita berhati-hati supaya tidak terjatuh pada
perbuatan dosa. Ya, ada orang yang bercerita, jadi misalkan ini sepotong roti gitu ya. Kalau misalkan tercampur di sini ada haram, ada halal, yang katakanlah separuh sebelah sini ini haram, yang sini ini halal, maka yang dia makan itu bukan pas di tengah-tengah separuhnya meskipun masih termasuk yang halal, tapi misalkan yang separuh ini dibagi lagi separuh, ini menghindari yang haram, gitu ya. Sampai ada kisah orang yang terbawa satu pensil, pulpen, ya, sampai harus naik pesawat, dia kembalikan ke sana. Ini guru kita, ya, Ustadz kita pernah bercerita seperti itu. Saking menjaganya, dia bukan milik dia, ya, dia pengen kembalikan kepada yang punyanya. Nah, inilah orang yang bertakwa. Gambarannya seperti itu. Dia menghindari banyak yang halal, ya, takut khawatir jatuh pada yang haram. Ya, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk hidayah untuk kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, meraih derajat takwa di bulan mulia. Sebentar lagi insya Allah kita akan masuk di bulan mulia, bulan Ramadan, dan di sanalah atau di bulan itulah kesempatan untuk menjadi orang yang bertakwa ini sangat besar. Bahkan hikmah yang paling utama dari ibadah puasa Ramadan itu juga adalah takwa. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam puasa ini kalau kita lihat memang benar-benar puasa itu bisa membentuk orang-orang menjadi bertakwa. Ya, kita lihat bagaimana puasa itu. Yang pertama, dengan puasa seorang akan jelas, yang paling inti kan puasa itu menahan makan, minum, syahwat. Ya, itu yang zahir yang kita lihat, yang kita rasakan begitu. Dengan menahan atau sedikit makan, minum, menahan syahwat, ini menahan atau tidak membiarkan syahwat kita disalurkan dan seterusnya, karena memang dilarang. Ini akan menjadikan syahwat itu menjadi melemah. Sedikitnya makan, minum, makanya ya, kalau orang banyak makan, banyak minum biasanya syahwatnya besar. Syahwat menjadi lemah, dan syahwat itulah awal ataupun sebab kemaksiatan dari syahwat. Sebab banyak terjadi kemaksiatan ataupun dosa-dosa. Ya, orang kalau syahwatnya besar, berpeluang untuk jatuh pada kemaksiatan. Gitu ya. Pun demikian nggak laki nggak perempuan sama. Makanya ada hikmah di sunatnya anak-anak antum nih yang perempuan. Ya, jangan sampai tidak disunat, karena sunatnya memang disunat, dan disunat pun itu memang jangan terlalu besar ngambilnya supaya tetap ada gairahnya. Tapi jangan tidak disunat, bahaya ya. Perempuan lebih bahaya, bisa lebih bahaya daripada laki-laki. Sama-sama ada yang bercerita di medsos itu, ada orang bercerita, ini anak saya kok setiap mau tidur begini, ya, dia nunduk seolah tangannya masuk, mohon maaf ya, ke dalam celana gitu ya. Ada yang tahu nggak ini kenapa, katanya. Tidak ada yang jawab. Ya, dulu ada orang yang begitu, ternyata dia lagi naudzubillah gitu, karena syahwatnya itu. Ya, ceritanya dulu dia tidak disunat, ya, si anak perempuan itu. Saya pun baca-baca di masalah sunat itu memang begitu, untuk yang anak perempuan diharapkan disunat. Makanya nggak heran kalau ada orang kemudian dia ada cerita orang minta cerai kepada suaminya gara-gara, atau suaminya minta cerai gara-gara istrinya minta, ya, setiap harinya sekian kali gitu, bahkan mungkin berkali-kali. Ini bahaya, syahwat gitu ya. Dari situlah banyak perselingkuhan, banyak perzinahan, itu dari syahwat. Sehingga Rasulullah SAW asyamu junnah, beliau bersabda bahwa puasa itu perisai. Ya, selain perisai dari api neraka, di dunia pun perisai puasa itu. Sehingga menjadikan orang bisa menjadi orang yang bertakwa ketika dia berpuasa. Ya, dan puasa itu pun dalam hadis yang lain dikatakan illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Jadi puasa itu
ya milik Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Rasulullah mengatakan dia meninggalkan syahwat dan juga makannya karena Allah. Jadi ditinggalkan syahwat dan makan itu dalam puasa karena Allah, dan dia akan menjadikan orang-orang yang bertakwa, ya. Baik, kemudian yang kedua, ringkasnya, bahwa dengan berpuasa ini akan melatih seseorang untuk kuat, sabar dan tabah. Ya, semua ini akan mendorong seorang untuk meninggalkan dan menjauhi hal-hal yang buruk, yang sebenarnya hal buruk itu biasanya manusia condong kepadanya. Salah satu contoh misalkan merokok gitu ya. Di puasa sebenarnya orang-orang yang merokok, yang terbiasa merokok itu seharian bisa nggak merokok, betul nggak? Bisa, dia menahan itu gitu ya. Jadi orang yang biasa merokok pun sebenarnya kalau ketika puasa dia bisa nggak merokok. Kalau dia lanjutkan mungkin bisa gitu ya, sampai seterusnya nggak merokok. Pun demikian hal-hal buruk yang lainnya. Kalau lagi puasa mungkin ya kita juga akan menahan-nahan jangan sampai melihat hal-hal yang tidak baik di HP kita, apalagi melakukan hal-hal yang tidak baik yang bisa minimal menggugurkan pahala puasa kita, ya, sehingga ini menjadikan seorang terlatih dan dia akan menjadi orang yang bertakwa setelah itu. Yang ketiga, berpuasa memudahkan seorang untuk berbuat ketaatan dan kebaikan. Jelas, sebab dalam puasa itu di bulan Ramadan, ya seperti dalam hadis dikatakan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Artinya pintu surga dibuka berarti kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan, wasilah masuk surga. Kan begitu ya. Pintu neraka ditutup berarti kita dimudahkan untuk menjauhi hal-hal yang akan menjerumuskan ke dalam neraka, yaitu dosa dan maksiat. Dan setan-setan dibelenggu. Kan begitu ya. Artinya sebenarnya kita bisa dengan ringan melakukan ketaatan kepada Allah, sebab ya faktor yang menghalangi kita itu sedikit. Itu sudah dimudahkan untuk beramal masuk surga, ya, kemudian sudah ditutup atau dijauhkan dari hal-hal yang akan menjerumuskan ke neraka. Syaitan yang menjadi musuh utama kita pun dibelenggu, ya, sehingga yang ada kalau terjadi kemaksiatan juga itu berarti dari diri kita. Karena di 11 bulan selain Ramadan mungkin terlalu banyak, ya, terbiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, berpuasa menyebabkan lunaknya hati, sehingga kita akan terus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memutus hal-hal yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kalau kita lagi puasa, biasanya kalau melakukan hal-hal yang sedikit melenceng, kita akan ingat, oh iya, lagi puasa. Kan begitu, ya. Dan insya Allah dengan kondisi puasa karena lemes, haus, dahaga, lapar, ya, ini lebih dekat kepada Allah. Dan dengan kondisi yang dia sadar berpuasa itu, dia akan memperbanyak zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan dia akan memutus hal-hal yang dilarang oleh Allah, atau hal-hal yang menjurus kepada syahwat-syahwat yang dilarang. Nah, untuk itu, ya, meraih derajat takwa di bulan mulia ini adalah satu kesempatan dan harus menjadi satu keniscayaan bagi kita, ya, sehingga dengan berlalunya Ramadan oleh kita dari tahun ke tahun, mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.